Hi. Shalom everyone. Good morning my beloved student. How are you today? I hope you in good health. Like Teacher Tina. Welcome to my channel. Before we start our lesson, I invite you to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, we say thank you for your blessing, for your kindness, for this healthy, for everything that you have done in our life until today. Now, God, we want to start our lesson. Please guide us, help us, especially all of the students so they can understand the topic today. Thank you, God. Please forgive us for our sin. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. In this video, you will learn more about fungi. So, I want you to open your book, your textbook. We use Alston book. You can open page 42. You get it? Thank you, good job. Hari ini anak-anak teacher kita akan membahas tentang fungi atau dalam bahasa Indonesianya adalah jamur. Siapa yang pernah melihat jamur? Teacher yakin semua pernah melihat jamur ya, karena di sekeliling kita ada jamur, bahkan ada beberapa jenis jamur yang bisa dikonsumsi atau dimakan teman sayur bisa juga ya. Apa itu jamur ya? What is fungi? You know, the fact of fungi are, let's see. Look at this picture. Ya, ini adalah salah satu jenis jamur atau fungi yang itu namanya adalah mushroom. Okay, you can see on your textbook too ya. Juga kamu bisa melihat di buku kamu ya. That is mushroom. So what is the characteristic of fungi? Fungi is not a plant. Ya. Fungi is not plant. Because they do not have chlorophyll to make their own food. Karena golongan jamur tidak memiliki zat hijau daun seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya. Sehingga tidak bisa membuat makanan sendiri. They cannot make their own food. And then fungi it's not animal. Jamur juga tidak digolongkan ke dalam kelompok hewan. Ya. And you know, fungi come in many colors and shape. You can read your book page 42, okay? Jadi, berbagai jenis jamur itu memiliki bentuk dan warna yang beragam. Fungi can feed on plants and animals, dead or alive. Jadi tahukah kamu nak, fungi cannot move around to look for like animals. Ya, kelompok jamur tidak bisa bergerak mencari makanan seperti hewan. Mereka juga tidak bisa membuat makanan sendiri seperti tumbuhan. So, how they live? They live feed on plants and animals. Jadi mereka menempel pada tanaman atau pada hewan. Baik itu tanaman atau hewan yang mati ataupun yang hidup. Ya, itu adalah cara hidup dari jamur.
So, bagaimana cara mereka mendapatkan makanan? They break food down into simple substance that they can absorb from the plants, from the animals. Okay? Mari kita lihat sebenarnya struktur jamur itu seperti apa ya, teacher? Ya, ada seperti serat-serat ya, gills ya. Look at this picture. Okay. And as you know, there are some plants that reproduce using spores. Nah, ternyata fungi also reproduce from spores. Jadi kelompok jamur itu juga berkembang biak dari spora. All fungi reproduce from spores. Oke. Sampai di sini anak-anak teacher bisa paham ya? Good. Nah, sebenarnya untuk melihat jamur itu sangat mudah loh, Nak. Jika misalnya di rumah ada sisa roti yang dibiarkan berhari-hari, biasanya di permukaan roti itu akan muncul seperti debu-debu halus yang berwarna agak-agak kekuningan atau abu-abu. Itulah yang dinamakan dengan jamur ya. Ada juga jamur yang berukuran besar yang bisa kita konsumsi ya. Sampai di sini bisa paham ya? Good job. I want to invite you to ask you to do experiment. So this is time for you to do experiment by yourself at your home. Okay, open page 44. Buka halaman 44. Di sana kamu akan menemukan experiment time about fungi. Jadi ini adalah cara untuk kamu bisa melihat langsung jamur yang tumbuh pada benda yang telah mati. Misalnya roti ya, dia bisa bertumbuh nanti jamurnya. Oke, bagaimana caranya, teacher? You can see on page 44. Bahan yang kamu perlukan sangat sedikit dan mudah. Yang pertama adalah a piece of bread, ya, sedikit roti dan dibiarkan. Nah, jika tidak ada roti, kamu bisa menggantinya dengan sedikit nasi, ya, sedikit nasi. Jika tidak ada roti. Nah, lalu nasi atau roti itu kamu biarkan di tempat terbuka, lalu kamu amati. Okay? Observe the bread or the rice for 5 days. Record your observation on the table on page 44. Okay? Nah, jadi setelah kamu biarkan, amatilah setiap hari. Day 1, day 2, day 3, day 4, and day 5. Hari pertama, kamu perhatikan apa yang sudah terjadi pada permukaan roti atau nasi tersebut. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. And then capture your project and then send to teacher Tina. Okay? Setelah lewat dari 5 hari sudah kamu tuliskan, maka fotokanlah hasil pengamatannya, laporannya ke teacher. Bila perlu lengkap dengan foto jamur yang bertumbuh itu ya. Yes, teacher yakin kamu pasti bisa melakukannya. Semangat ya. Jika kurang paham boleh minta bantu orang tua di rumah atau kakak atau abang ya. Okay, my beloved student, that's all our lesson today. I hope you keep reading your book. Stay healthy. Keep spirit. God bless you.
Bye bye.